TNI Angkatan Laut sampaikan masukan pada rapat kerja Pansus RUU Landas Kontingen DPR RI. Rapat dilaksanakan di Gedung DPR hari Rabu 2 September 2021 dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono SEMM. Beliau didampingi oleh Komandan Pus Hidrosal Laksdia TNI Dr. Agung Prasetyawan MAP, Asisten Operasi Kasal Laksda TNI Dadi Hartanto, Panglima Koarmada 1 Laksda TNI Arsyad Abdullah, dan Kepala Dinas Hukum TNI AL Laksma TNI Elmar Paul. Kepala Staf TNI AL menyambut baik usulan RUU yang merupakan pengembangan serta penyempurnaan hukum nasional. Dalam hal ini, meliputi materi hukum, struktur hukum, budaya hukum, serta sarana dan prasarana penataan dan penegakan hukumnya. Kepala Staf TNI AL menyampaikan bahwa pengembangan materi hukum merupakan proses yang berkelanjutan seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Tentu saja yang relevan dengan perubahan ketentuan-ketentuan internasional yang mengatur tata hubungan antar negara. TNI AL berharap penyempurnaan RUU ini nantinya tidak hanya berfungsi sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontingen Indonesia yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum serta kebutuhan pembangunan nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 masih merujuk kepada Convention of Continental Shelf tahun 1958 Genewa. Dengan disepakatinya UNCLOS 1982 sebagai tatanan formal, di mana pengertian landas kontinen dijelaskan secara lebih komprehensif dan telah diratifikasi oleh banyak negara, termasuk Indonesia, terutama terkait dengan penetapan batas-batas terluar landas kontinen suatu negara, sehingga dirasakan perlu ditetapkan undang-undang baru yang tidak hanya selaras dengan UNCLOS 82, tetapi juga dapat dijadikan sebagai acuan dalam menjamin kepentingan nasional di landas kontinen, seperti aspek pengelolaan, pengawasan, perlindungan, penegakan hukum dan kedaulatan, serta pengakuan status Indonesia sebagai negara kepulauan. Belum menutup rapat kerja, Ketua Sidang menyampaikan akan mengadakan pembahasan pendalaman tingkat panitia kerja komisi setelah memperoleh tanggapan masukan dari kementerian yang diagendakan pada minggu kedua bulan September.